Shalom kekasih Tuhan dan keluarga BMC dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini kita boleh bersaat teduh bersama-sama dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh kembali bersaat teduh bersama-sama dan kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih dan kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Roh Kudus, mari urapi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, di mana kami akan belajar tentang seri-seri pengajaran kasih karunia. Urapi kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, masih dalam tema yaitu Grace Series atau pengajaran tentang anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar yaitu Life in His Grace. Hidup di dalam kasih karunia atau anugerah Tuhan yang besar. Kita tahu bahwa anugerah Tuhan itu diberikan lewat karya penebusan. Jadi saudara dan saya lewat karya penebusan Tuhan, engkau menerima keselamatan, engkau menerima hidup yang kekal. Engkau menerima sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Anda tahu sesuatu yang mulia itu harusnya nggak layak kita terima. Itu sebabnya anugerah diberikan bukan karena persyaratan tertentu, bukan karena kelayakan tertentu, tetapi pemberian cuma-cuma, pemberian yang gratis diberikan bagi mereka yang percaya. Itu sebabnya kita bersyukur kalau hari ini sebagai orang percaya ada hal yang membahagiakan kita. Saudara menerima keselamatan, hidup yang kekal daripada Tuhan secara cuma-cuma. Tapi ingat, jangan yang cuma-cuma itu kau anggap murahan dengan engkau tidak hidup di dalamnya. Mari sama-sama kita akan belajar satu firman Tuhan yang kemarin sudah kita baca, tetapi kita baca lagi supaya saudara makin mengerti. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat ini mengatakan lihatlah, renungkanlah, ingatlah, sadarlah bahwa kasih yang diberikan Allah kepada kita itu besar. Dari mana kita bisa mengerti bahwa kasih Allah yang diberikan kepada kita itu besar? Ingatlah, dosa itu menyebabkan kita kehilangan semua yang baik. Bahkan masa depan yang suram, bukan cuma masa depan yang suram, kebinasaan kekal. Tetapi kasih lewat Yesus, pengorbanannya di atas salib, engkau yang percaya menerima penebusan, menerima keselamatan, bahkan menerima jaminan hidup yang kekal. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, engkau dikasih Tuhan, itulah value yang sangat tinggi yang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Engkau itu begitu mulia. Bahkan Alkitab menuliskan lagi bahwa engkau adalah anak-anak Allah dan anak-anak Allah. 2 kali penulisan Yunani mengatakan bahwa kita anak-anak Allah itu berarti sungguh-sungguh serius. Engkau harus tahu bahwa engkau adalah anak-anak Allah, bukan sembarangan. Itu sebabnya menjalani hidup dalam kasih karunia Allah itu jangan dibuat murahan, jangan dibuat rendah, jangan dibuat sia-sia. Saya berikan contoh ya. Beberapa waktu lalu bahkan kita pun juga mendengar ada seorang pejabat dengan jabatan yang sangat tinggi di suatu kota. Lalu dia ditangkap, digerebek sedang menggunakan narkoba bersama dengan beberapa wanita. Kalau Anda melihat berita itu, Anda mungkin berkata begini, ada sebagian berkata, oh wajar lah. Tapi ada berkata, kok bisa ya? Tetapi kalau saya melihat peristiwa itu, saya berkata bukan, oh ini wajar, kok gitu ya, bukan begitu. Saya cuma berkata begini, kalau saya melihat berita itu, loh berarti seorang pejabat ini nggak ngerti kedudukannya yang tinggi. Kedudukannya yang dihormati, kedudukannya yang begitu bernilai. Sehingga dia harus membawa dirinya kepada hal-hal yang murahan. Itu sebabnya selama engkau tidak mengerti tentang kasih Allah yang besar dalam hidupmu, maka engkau akan bisa membuat semua yang baik itu menjadi murahan.
Kalau engkau tidak sadar bahwa kasih karunia Allah itu besar dalam hidupmu, engkau disebut anak-anak Allah dan kau nggak ngerti ini, maka engkau bisa membawa hidupmu kepada hal-hal yang murahan, yang rendah, yang sia-sia, yang percuma. Itu sebabnya kalau hari ini engkau sudah menerima anugerah Allah yang besar, baiklah kita menjalankan hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ingat bahwa salah satu tujuan Allah memberikan anugerah kepada kita adalah Dia ingin membawa kita kepada rencana Allah yang semula. Saya ulang sekali lagi, tujuan Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita yang gak layak tapi dikasih anugerah oleh Tuhan, adalah untuk membawa kita kembali kepada rencananya. Apa itu rencananya? Memiliki hidup yang bermoral, memiliki standar kekudusan, dan hidup di dalam semua janji-janjinya. Sehingga kita kedapatan di depan Tuhan tak bercacat dan tak bernoda. Hidup dalam anugerah Allah adalah hidup yang terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Ajari kami terus menyadarinya dan kami hidup di dalam anugerah-Mu yang besar dan tidak menjadikan anugerah-Mu itu murahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini. Sekarang angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel mengalir dalam hidup-Mu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menerima dan percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Kekasih Tuhan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan hidup sehat. Ingat, virus COVID ini ada di mana-mana. Dia bukan hanya ada di gereja, tetapi virus COVID itu juga ada di pasar, di mall, dimanapun, di warkop, di restoran, dimanapun. Itu sebabnya pesan saya, selalu pakai masker selama pandemi ini. Supaya engkau sehat dan keluargamu juga sehat. Tuhan memberkati.